take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? Halo teman-teman, ini adalah part kedua dalam serangkaian perjalanan berlayar dengan KM Dharma Kartika 7 dari Semarang menuju ke Pontianak. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, aku sarankan deh untuk nonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. Ini kita lagi nikmatin pemandangan laut Jawa. Asik sih ini. Anginnya sepoi-sepoi dan mataharinya masih belum terlalu tinggi teman-teman. Jadi masih belum terlalu panas dan ini matahari itu jam-jam segini itu baik untuk kesehatan tulang. Vitamin D-nya masih ada. Tangan. Ini sekarang mau cari sarapan dulu karena jatahnya masih nanti. Terus si Wilda ini lagi cari sarapan, dia nggak kuat katanya. Cari sarapan di Bojasera. Oh, makan apa weh? Makan mie ya? Ono rawon. Piro? Oh, ini ada daftar menunya. Rawon 30.000, bakso 15. Ya standar lah. Untuk ukuran di kapal ini standar. Wajar lah, nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah. Pas. Semalam piro lek mie? Mie piro wingi nih? 15. Semalam tuh kami bertiga itu lapar. Makan mie ini di sini harganya 15 ribuan. Terus ini ada minuman, harganya segitu teman-teman. 8 ribuan semua ini. Makeup 15.000. Kalau rokok ada di sini juga, tapi harganya di sini. Lengkap sih ini teman-teman. Jadi harganya tuh udah tertera di sini semua. Jadi gimana ya? Ada kepastian harga gitu. Semalam kalian bayar ya? Ini mau BDB. Kasih di BDB tuh ini. Kok aja lah BDB terus ini gue aku. Wah, duitnya cor. Rode pesonane Mojokerto ah. Duitnya cor. Nyauri 2 kali lipat. Kawane ra? Nih, kawane. Ora. Ning ndi? Ning nggon wingi ya. Sebetulnya nggak pengen bakso, cuman ditawarin bakso sama ini. Kiri yo makan sekalian wae. Hei, ini kayak Pixar loh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Enak. Sambel lah. G. Review bakso seharga 15.000. Pentolnya ada 3 nih. Terus tahunya 1 sama mie sama sayuran. Dilihat dari kuahnya ini kental banget. Kayaknya bumbunya rasanya rendang, tapi nggak juga. B. Ini nasi cepat asik banget. Banyak saya ikut Dharma Kencana 7 ini. Dharma Kencana itu terlalu asik lah ya. Kita aja bukan terlalu. Rasanya ngene iki ya, tapi enak loh. Kan di atas, terus kok di atas itu tinggi aja
harganya tuh silau ya, buat tidur tuh kurang nyaman. Ini cari tempat yang di bawah teman-teman, cari yang kosong aja. Ini ada yang kosong, kemarin tidur di sini dan gambaran semalam tidurnya kayak gini tuh. Wah, enak banget sih karena ini nggak terlalu terang, jadi buat tidur juga lumayan nyaman. Ini udah ada kayak apa ya, kasur matras kayak gini, terus di sini udah dikasih kayak semacam kayak bantal gitu ya, walaupun cuman selisihnya cuman segini doang, tapi udah lumayan lah buat nopang-nopang. Sekarang kita kembali jalan-jalan untuk lihat keadaan sekitar. Kita ada di ruang informasi, kayak lobby hotel gini bentuknya teman-teman. Ada dua lobby seperti ini, informasi sama kafetaria, tapi bentuknya sama ini. Dan di sini itu ada TV siaran live, jadi TV-nya ini tersambung sama satelit. Ya walaupun nggak ada sinyal, tapi ada sinyal satelit di sini. Teman-teman, tadi aku sempat ketiduran dan bangun udah disiapin makanan sama si Wildani sama si Rio. Nggak tahu dia sekarang di mana. Ini makanan pagi ada soto, lalu nasi. Ya udah dingin. Gara-gara aku tiduran ya. Sama kerupuk dan satu potong buah melon sarapan pagi ini. Aku mau cari toilet, mau mandi. Tadi udah sekitar jam berapa ya? Jam 9-an. Aku baru bangun mau mandi. Dari kemarin belum mandi, kena angin laut lengket gitu loh teman-teman. Jadi harus mandi nih. Kamar mandi yang paling bagus di sini, di depan kafetaria. Nah ini dia teman-teman kamar mandinya, kamar mandi kelas ekonomi ya. Untuk kelas ekonomi ini bersih banget loh, bawahnya bersih, lalu ini airnya nyala, shower nyala, wis. Ada gantungannya, gantungan baju sama ini gantungan juga. Ini jam 1 udah masuk sholat duhur. Kita sholat dulu di musolanya ini. Tempat wudhunya di sini teman-teman. Dan ini musolanya. Dingin banget ya, ada AC segede gini. Terus untuk yang tanya, ini kalau naik kapal itu kiblatnya gimana? Jadi nih, ini ada penunjuk arahnya nih. Kiblatnya di sini. Jadi arah barat ke sana, kapalnya kan berjalan menghadap ke sana. Ya bener sih. Ya bener. Kalau urusannya kan arah Kalimantan, dia agak ke sini. Jadi kiblatnya di sana teman-teman. Itu untuk menentukan kiblat sholat kita. Piye lur? Kalau sunset itu jam berapa ya? Jam 5:30 ya. Di atas itu. Posisinya ini kan menghadap ke utara. Oh, berarti masih kelihatan ya? Oke, siap. Oke. Ini ada informasi untuk keberangkatan kapal DLU dari Semarang untuk bulan Januari 2022. Nih. Tujuannya kalau dari Semarang itu ada yang tujuan Sambet, Kumai, Pontianak, Ketapang. Oh, ini semua yang tujuan ke arah Kalimantan, teman-teman. Lengkap sih, ini ada kapalnya apa aja. Nah, aku yang naik ini Dharma Kartika 7 untuk keberangkatan tanggal 21 ini. Ini sekarang jam 1:30. Nah, kita dapat kesempatan untuk naik ke atas nih. Dibantu sama Pak Markonis yang bertugas. Oke.
kita udah masuk di restricted area teman-teman, di tempatnya ruang ABK. Kita naik ke atas ke anjungan. Ini anjungan apa jenengnya? Anjungan untuk melihat gimana sih cara pengoperasian kapal secara langsung. Misi Pak ya? Misi Pak. Pak. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat? Semalam Sehat semua? tepar saya Pak. Oh gitu? Jadinya harusnya pagi jadi siang ini. Semalam nggak kuat Pak. Oh kayak gini. Ini PLH Maan 2. Oke. Jadi Perwira jaga. siang ini, dari jam 12 siang sampai jam 16 nanti. Lanjut jam 00 sampai dengan jam 04.00. Oh gitu. Nah, ini Oke. PLH Maan 2. Dan ini adalah juru mudi jaga. Juru mudi. Nah, juru mudi jaga yang mendampingi PLH Maan 2. Jaga laut berarti setiap jaga laut itu ada 2. Betul. Jadi ada juru mudi 1, kemudian ada mualim jaga. Ini udah secara digital semua Pak ya? Enggak. Sudah. Jadi alhamdulillah untuk kapal ini sudah dilengkapi dengan alat navigasi yang cukup canggih, Pak. Jadi kita di sini ada namanya ECDIS ini. Electronic Chart Display Information System. Oke, ini menampilkan informasi tentang apa aja Pak? Sebenarnya untuk ECDIS itu pada intinya dia adalah peta elektronik. Oh, peta. Namun ECDIS ini sudah kita integrasi dengan radar ARPA. Ya, Oke. Tuh, Radar apa itu buat yang kayak ada kayak pesawat gitu ya? Bukan? Betul, pesawat pun ada radarnya juga. Oh gitu. Ada, Nah, kemudian juga kita integrasikan dengan AIS di depan itu Pak, Itu ya? Automatic Indication System. Itu untuk mendeteksi kapal-kapal kayaknya itu Pak ya? Betul, mendeteksi kapal-kapal kita. Oke. Ya kan? Kemudian juga kita integrasikan juga dengan Giro Kompas. Giro kompas yang ini. Ini Pak, Giro Kompas. Oke. Giro Kompas. Kemudian juga kita integrasikan juga dengan GPS. Global GPS yang Positioning System. Oke, yang dari situ. Depan itu, Pak. Yang depan, oke. Nah, jadi dengan ECDIS ini, ya kan, karena sudah kita integrasikan dengan radar, dengan AIS, dengan Giro, dengan GPS, maka dia tidak hanya berfungsi sebagai peta elektronik, Oke. tetapi juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi kapal-kapal yang ada di sekitar kita. Oke. Ya kan? Contoh ini Pak ya. Ya. Ini ada kapal di sini. Depan itu Mana? kecil itu. Di ini Jadi kita tinggal klik aja di sini. diklik. Sudah ketahuan, ya kan, bahwa baringan kapal tersebut adalah 336,8 derajat. Bearing itu apa Pak? Baringan. Oh. Baringan dari kita ke kapal itu. Oh, Kenapa Jarak. baringan? Bukan. Jarak beda. Kalau jarak ini, Pak. Kalau jarak inilah ring. Ring jarak. Orange. Jaraknya adalah 8,86 nautical mil. Oh, itu dari posisi posisi kapal dia. Posisi kapal dia terhadap kapal kita. Betul. Oke. Siap. Kemudian COG-nya 169 derajat. Ya kan? COG-nya berarti haluannya dia. Oh. Haluannya dia 169. Kemudian SOG, kecepatannya dia adalah 14,2 knot. Kemudian kita juga dapat mengetahui CPA-nya, Pak. CPA-nya 2,08 nautical mil. CPA itu? CPA itu titik pertemuan terdekat. Oh, semisalkan kita mau ketemu sama dia terdekatnya segitu. Betul. Nah, kalau CPA-nya sampai ini 00 berarti Tabrak. akan terjadi tuburan. Oke, Maka paham. kita harus merubah haluan kita. Oh, Seperti gitu. itu, Ji. Siap Pak. Kemudian kita juga dapat mengetahui TCPA-nya. TCPA. Oke. Ya kan? Ini 19,3 menit. Waktu kita nanti ketemu di titik atau Titik- poin terdekat, titik CPA waktunya itu. adalah 19,1 menit. Oh, gitu. Dengan kecepatan saat ini. Ini dengan kecepatan saat ini. 14 knot kalau di kilometer gitu kira-kira berapa sih, Pak? Ih, 14 knot berarti 14 mil per jam. Tinggal ngalikan aja. Berarti 14 dikali 1,852. Berarti sekitar 24-an gitu. Oh. Betul. Kalau ini kapal ini maksimal bisa jalan berapa knot, Pak? Kapal ini kalau kita maksimalkan bisa sampai 15 knot, Pak. 15 knot. 28. 28 ya. 28 kilometer per jam. Ini kan saya sebagai orang awam, kalau lihat di peta, itu ada kalau kita misalkan nge-zoom di Google Map itu Pak ya, ada kayak lintasan tuh Pak. Misalkan Surabaya, Semarang, Pontianak itu kalau ada lintasannya kapal. Ini, Itu berarti kapal ini sebetulnya emang udah ada lintasannya sendiri atau emang gimana gitu? Nah, jadi gini Pak. Pada saat kita mau berlayar Iya. dari Semarang ke Pontianak, itu tugas Main 2 sebenarnya Pak. Oke. Tugas Main 2. Jadi sebelum
kapal ini berangkat, kita harus membuat namanya basic plan, perencanaan pelayaran. Perencanaan. Sama, di pesawat pun sama sebenarnya. Oke, iya. Jadi kita membuat basic plan. Nah, coba diambil basic plan-nya, Pak. Nah, di dalam basic plan itu, Pak, kita tentukan peta apa aja yang kita digunakan nanti. Peta nomor berapa aja. Setelah Oke. dapat petanya, baru kita buat track atau garis haluan. Setelah kita buat garis haluan nanti, ya kan, kita tentukan waypoint-nya, bintang bujurnya, baru kita masukkan ke GPS. Oh, Seperti itu. berarti saya bisa mengasumsikan bahwa yang gambar di Google Maps itu cuma rata-rata jalur pelayaran aja ya? Berarti nggak saklek di situ kan? Tidak sama. Oh, Tidak gitu. sama. Tetapi pada umumnya yang mendekati sama, karena misalkan Semarang Pontianak, ya. Karena pada prinsipnya dalam kita membuat garis haluan, Ya. pada prinsipnya jelas kita seefisien mungkin, jarak sedekat mungkin, Oke. selama itu masih aman untuk pelayaran. Oke. Jauh dari bahaya-bahaya navigasi, ya, itu harus kita perhatikan juga. Oke, Ya siap. kan? Kan seperti itu. Nah, sama seperti ini, Pak. Ini kan track kita ini. Mana? Oh ini. Ini peta kertas kita. Oh iya udah ada. Nah, ini peta kita. Ya kita gunakan sekarang ini. Oh ini. Sekarang posisi kita ada di sini. Ini jam Oh. 13.00 ada di sini. Peta, misalkan ya, kita mau berlayar dari Semarang ke Pontianak. Iya. Peta apa aja yang kita butuhkan? Peta nomor berapa aja? Ya kan? Nah, setelah kita lihat dari katalog peta, maka kita dapat menemukan atau menentukan, oh peta nomor sekian, 149 kita butuhkan. Oh. Kalau kita memang tidak punya ya kita minta dulu, beli dulu. Selain di sini pakai peta kertas, kita juga bisa menggunakan peta elektronik. Ini kan garis haluan kita. Kapal kita, ini posisi kapal kita. Ini posisi kapal kita. Oke, kecepatan Ya kan? 30 ini bukan? Ini Bukan, kecepatan bukan? kecepatan kapal kita ini, Pak. 11 11.14 saat ini. Nah, Actual itu. actual betul. Terus Oke. rencana tiba kita atau ETA kita, estimated time of arrival kita nanti di luar Pontianak itu besok, Pak. Jam 9. Kurang lebih tanggal 23 jam 9.14 dengan kecepatan rata-rata 11,3. Oh begitu. Iya. Udah ada estimasinya juga ya Pak Sudah ya. ada. Wah, Jadi tidak keren. perlu kita hitung-hitung lagi, tidak perlu sekarang. Kalau dulu sebelum ada ini, ya Kita hitung sendiri, mengestimasi manual. gitu ya. Betul, Ji. Nah, terus kenapa kecepatan kita saat ini cuma 11? Iya. Karena kita menyesuaikan pasang surut di Muara Pontianak. Oh, yang Cuma dibilang. kita saya genjot misalkan sampai speed 15 bisa. Bisa. Dengan RPM 185 saja atau 80 bisa. Oke. Tetapi Nyampe nanti sana? begitu tiba di sana kita tidak bisa masuk alur. Kita harus Karena nunggu dulu. Air masih surut. Yang di Kita sungai juga apa? harus berlaku dulu akhirnya kan. Berarti ada kemungkinan kalau kapalnya bakal kandas gitu Pak? Betul. Kalau airnya masih surut dan derap kita dalam, ya kita paksakan ya pasti kandas. Pasti kandas. Sudah dipastikan. Karena air tidak cukup. Oh. Karena perhitungannya gini, Pak. Setiap alur pelayaran, Iya. setiap muara alur pelayaran maupun alur pelayaran itu ada LBS-nya. Oke. Ya kan? Berdasarkan LBS itu, misalkan seperti Pontianak, LBS-nya berapa? LBS-nya adalah sekarang ini 4,2 meter. Oh, kedalaman air. Kedalaman air di perairan tersebut tanpa adanya pengaruh pasang surut. Betul. Jadi Oke. kedalaman air terendah, jadi Terendah? itu. Malah Iya. terendah? Iya. Kedalaman airnya segitu tanpa adanya pengaruh pasang surut. Untuk kapal ini masuknya ke dalam berapa Pak? Nah, tergantung muatan kita juga. Oh gitu. Seperti sekarang ini. Nah sini. Draft kita berangkat kemarin kan 5,25. 5,25. Betul. Dengan kita pemakaian air tawar dan bakar dan nanti juga kita bisa bantu dengan mengurangi balas. Ya, belum Oke. balas. Maka nanti kurang lebih draft kedatangan kita pada saat masuk mana 5,1. Oh berarti 5,1 meter ke dalam. Betul. Iya. Dalam. Oh gitu. 5,1 meter draft kita. Berarti kan semakin misalkan nih bahan bakar udah dikurangin, Betul. terus air tawar udah dikurangin, kapal kan semakin ke atas berarti ya? Betul. Oh, Nah, gitu. makanya dari berangkat tadi kemarin itu 5,25 Jadi jadi 5,10. nanti jadi 5,1 meter. 5,1 Sementara LBS-nya Muara Pontianak berapa? Cuma 4,2 meter. Nah, berarti untuk masuk alur paling aman di air berapa? Kan bisa kita hitung. Berarti harus nunggu pas pasang Pak? J betul. Oh, betul. gitu. Pas di atas 5,1 ya. J. Iya. Paham. Ya, atas 5,1 pastinya. Dan kalau sesuai dengan aturan SOLAS, ya kan, kedalaman air minimal ya Pak ya. Iya. Minimal UKC kita itu 10% dari draft kapal kita. 10%. Dari draft Draft kapal kita.
6 meter. Dari 5,1 Oke. kita 5,1 meter. Iya. Berarti UKC kita atau under clearance kita minimal adalah 0,5 meter. 1 meter. Berarti jarak antara Lunas bagian bawah kapal Betul. sampai ke dasar perairan itu minimal 0,51 meter. itu Sesuai aturan itu. sesuai aturan ya. Aturan Kalau di internasional. bawah itu bahaya berarti ya. Resiko. Kandas. Betul, karena gini. Pertama kandas. Yang kedua juga resiko karena adanya skuad, Pak. Namanya kapal jalan, ya kan? Pasti ada skuad. Sekuat itu apa, Pak? Skuad tuh gini. Jenengan mungkin bisa lihat speedboat, Iya. Oke. gitu. ya kan? Iya. Speedboat kalau dia tidak jalan, mungkin dia agak lurus gini, Pak ya. Even Oke. keel ya. Iya. Nah, begitu dia jalan, otomatis haluannya akan merangkak, guritanya akan keluar. Oh, itu. Jadi penambahan drap belakang kapal. Berarti kayak jumping ini Pak pastinya ya. Betul, nggih, secara, Nggih. secara apa namanya itu? Bahasa awamnya Kasarnya jumping. seperti itu, betul. Itu namanya squat. Jumping atau dana. Maka dari itu pada saat kita masuk di alur, biasanya untuk mengurangi squat, ya kan, speed kita Iya. minimalkan. Oke. Terus saya tanya lagi Pak, untuk mengetahui kedalaman air ketika saat ini tuh Siap. bisa nggak di sini? Bisa. Dari- Jadi kita menggunakan eco sounder. Oh, yang ditembak ke bawah itu ya? Betul. eco Kalau sounder. saat ini di sini ada nggak Pak? Sekarang kita ini, eco sounder kita di sini, Pak. oh di beda? Di situ? lain. Oh, di sini? Lain, iya. Bisa dilihat sekarang Pak? Bisa, bisa. Jadi Eco sounder. kita kedalaman Ini berapa akan, gitu? Mas Egen. Ini. Isi Pak ya? Ini kedalaman kita sekarang berarti 31,5 meter dari lunas kapal kita. Dari paling bawah kapal kita 31,5 31,5, 31,3 kurang lebih segitu karena namanya itu. dasar perairan yang tidak rata, Pak. Oke, Betul kan? iya. 31,1 ya kan? Seperti itu. Berarti laut rata-rata segini Pak? Ada yang lebih dalam lagi ya Pak? Ada. Ribuan pun ada. Ada ribuan? Ada. Oh. Ada. Yang kita lintasi ini? Kalau di Ragam tidak. Rata-rata segini? Rata-rata kalau di Selat Karimata rata-rata segini. Oh, kalau berarti Bapak pernah ngelewatin Palung gitu Pak? Pernah juga dulu waktu masih muda, Pak. Oh. Kemudi kapal kita itu pakai 4 sistem, Pak. Sistem, oke. Ya. Kita bisa gunakan, sekarang kita menggunakan auto, Pak. Ibaratnya autopilot gitu Pak? Autopilot, betul. Oh, autopilot. Iya, jadi tidak perlu dipegang, ditinggal ya udah tidak ada masalah. Dia akan Cuman lurus cuman terus. jaga laut aja Pak? Iya, jaga laut aja. Ya. Nggih, Sekarang nggih. kita gunakan auto, ya kan. Kalau auto, haluan kapal tuh bisa lebih lurus, Pak. Sehingga dapat memperpendek waktu tempuh. Oke, Itu kelebihannya auto. Kalau manual namanya orang pegang, ya kan, kadang lengah sedikit pasti lari kiri. Betul. Udah dikunci sama sistemnya. Betul sudah. Oke. Ya kan? Nah, nanti pada saat kita mau masuk alur, tiba di alur 1 jam sebelum tiba alur, sudah kita rubah ke hand. Alur itu yang masuk yang perairan Masuknya, dangkal itu ya? betul. Oke. Kita harus pakai manual atau menggunakan hand. Ya, kan? Ini hand namanya, Pak. Jadi yang rubah aja, ini tidak ke hand, udah jadi hand. Nah, selain hand, kita juga bisa rubah Pak, sebenarnya, Pak. Ke lever atau ke NFU. NFU. Nah, ini, Pak. NFU ini ya? Iya, betul. Dirubah ke NFU, dia tinggal pakai ini aja, udah. Bedanya, Pak? Sama saja sebenarnya, fungsinya sama. Nah, kemudian yang keempat, kita juga bisa rubah. Kita gunakan RC, remote control. Oke. Ya kan? Kenapa sampai 4 sistem? Karena namanya di laut kita nggak tahu, Pak. Siapa tahu handnya rusak, Oh iya. autonya rusak. Mau nggak mau kita pakai Buat lever. antisipasi. Beberapa Betul. mode Ternyata ini kemudi. rusak juga, kita menggunakan remote control. Angin dan ombak segera ganti ke mode hand manual. Nah, kalau ombak kuat, angin kencang, ya kan. Kalau kita paksakan pakai auto, kasihan autonya, Pak. Oh. Kerjanya terlalu berat. Kerjanya terlalu berat. Oke, paham. Nanti gampang rusak. Oh, ini. Oke. Kalau seperti saat ini ya, karena cuaca bagus, coba jangan perhatikan. Pergerakannya paling dia di angka 2 derajat kiri, tengah-tengah, 2 derajat kanan, tengah-tengah. Kan seperti itu. Oh, itu yang ini pakai mode auto ini ya? Auto ini, Pak, auto. Oke. Beda kalau cuaca buruk, angin kuat, ombak besar, pasti pergerakannya dia akan lebih cepat, Pak. Dia akan ke 5, ke 10 ke kiri, tengah-tengah. Nah, itu dapat merusak alat ini sendiri. Oke. Jadi itu gini Pak, dulu tuh saya pikir alat kemudi kapal itu harus gede gitu kayak di film-film. Ah, gitu. Kayak di film-film gitu, Biasanya Pak. kapal-kapal apa namanya lama, Pak. Kayak kapal Dewa Ruci Pak. Betul. Gede tuh Pak niku, nggih. Ini kok kecil banget sama mobil loh, masih gede mobil Pak. Kayak itu, kayak setirnya bom-bom kan. Bom kan. Tadi kan kita menentukan sebelum berangkat itu menentukan apa namanya
lintas pelayaran dan lain sebagainya. Itu tentu terus tadi Bapak bilang mengenai yang mengganggu navigasi atau yang membahayakan navigasi. Yang membahayakan seperti apa aja sih, Pak? Nah, contoh Pak, kerangka kapal. Oke. Namanya di laut kan sering terjadi juga kecelakaan laut di laut ya. Iya. Kapal tenggelam. Oke. Nah, kerangka kapal bisa membahayakan navigasi juga. Bila mana kerangka kapal itu berada di perairan dangkal. Perairan dangkal dan bisa nabrak bagian ya. lunas kapal itu ya? Betul, ya. Oke. Yang kedua, karang tumbuh. Ya, maka dari itu, ya kan, peta ini harus selalu kita update dan kita koreksi, Pak. Kita mengoreksinya dengan menggunakan BPI atau Berita Pelaut Indonesia. Wajib itu. Itu wajib. Itu setiap satuan waktu atau setiap mau pelayaran? BPI itu terbit setiap 1 minggu sekali. 1 minggu, Pak? Sebulan 4 kali dia terbit. Berarti untuk masalah safety sampai kayak gitu, Pak ya? Betul. Itu harus kita koreksi terus. Gih. Takutnya ada pendangkalan, ada karang tumbuh, atau ada kerangka kapal. Nah, di situ. Oke. Termasuk berita-berita tentang suar, ya kan? Suar penuntun, Pak. Jadi macam nanti malam lah mungkin. Ya malam ya tiba di Pulau Macan ya, kurang lebih ya. Jam berapa di Pulau Macan itu? Ya kan? Itu ada suar di situ, Pak. Suar itu seperti suar itu gini. Oh, kayak tanda. yang di tanda yang kecil itu ya? Betul, lampu, Pak. Lampu itu ya? Yang tinggi itu. Iya. Nah, itu. Oh iya. Nah, itu pun juga sering mengalami perubahan juga. Oke. Ya kan? Suar penuntun di pulau ini mati misalkan. Oke. Ya kan? Nah, Tak cernanya kelihatan. berubah misalkan, ya kan? Oke. Itu ada semua di PPI itu. Atau pemasangan suar yang baru ada juga di PPI itu. Jadi kita tidak bingung sebagai perwira navigasi di Anjungan, ya kan? Tidak bingung nantinya. Oke. Ini kan kita di depan ini kita kan nggak tahu di depan ini bakal ada badai apa enggak, itu bisa dideteksi nggak, Pak? Nah, kalau itu menggunakan berita cuaca, Pak. Oh, berita cuaca. Oh, gitu. Jadi kita kan ada BMKG kesehatan. Hmm. Sebelum kita berangkat, kita selalu mendapatkan berita cuaca untuk 7 hari ke depan. Ini 7 hari ke depan, tanggal 17 Januari sampai dengan 23 Januari 2022. Perkiraan harian tinggi. Perkiraan harian tinggi gelombang 7 hari ke depan. Nah, ini tanggal 17 kemarin, sekarang tanggal 21 ya. Tinggi gelombangnya berapa? Di sini ada skalanya, Pak. Sesuai dengan warnanya, ya kan? Kalau warna kuning itu 1,5 sampai 2 meter. Oh iya. Ya kan? Nah, seperti ini. Yang paling bahaya kalau sudah warna ungu seperti ini, ya kan? Dia sudah lebih dari 3 meter, 3 sampai 3,5 bahkan sampai 4 meter. Ini yang paling berbahaya. Berbahaya, Pak ya. Di Iya. pelayaran. Ya Kalau kapal ini toleransi tinggi gelombang itu berapa, Pak? Gini, Pak. Kalau kapal ini sebenarnya, Pak, karena kapal ini adalah debitnya cukup besar juga. Tipenya besar. Debitnya besar. Oke. Ya. Terus horsepower mesinnya juga cukup besar. Oke. Terus derapnya juga cukup dalam. Sebenarnya dengan ketinggian gelombang 4 meter pun masih aman. Masih aman. Oke, siap. Secara garis besarnya atau kasarannya ini, Pak ya. Kasarannya ilmu pelaut ini, ilmu kasaran. Selama tinggi gelombang tidak melebihi derap kapal, itu masih aman. Derap kapal yang turun ke bawah itu. Betul. Oh. Tapi kalau sudah melebihi derap kapal, itu yang sudah warning. berbahaya. Jadi derap kapal ini 5,25 tadi. 5,25 waktu berangkat. Itu kalau ombaknya di bawah itu masih insya Allah, walaupun kapalnya kayak gini. Betul, masih aman. Sebelum kapal berangkat itu semua sudah kita hitung semua. Oke. Stabilitas kapalnya kita itu. Wah, ini ilmu yang ini mahal banget ini. Stabilitas kapalnya kita hitung. Jadi pada saat kondisi seperti apapun kapal tetap aman. Walaupun kapal itu sengit ke kiri 10 derajat, tengah-tengah, sengit kanan 10 derajat, tengah-tengah, tidak ada masalah. Karena selama stabilitasnya itu masih positif. Gitu. Oke. Faktor utama sebenarnya, Pak, kalau ada menghadapi cuaca. Nggih. Ya jelas besar kecil kapal itu pasti. Besar kecil semakin besar itu semakin stabil. Oke. Bukan masa stabilnya. Kalau stabilitas kapal itu, Pak, tergantung kapalnya. Kapal besar bisa jadi stabilitasnya jelek, bisa. Kalau salah muat. Oke, siap. Iya kan? Salah muat. Kalau GM-nya terlalu kecil ya berbahaya. Atas kan resiko terbalik. Center of gravity berarti kalau di bis ya. Bayangannya lebih itu, Pak ya. Center of gravity-nya di bis. Seperti itu. Oh, seperti itu. Makanya kan sering kali ada himbauan pelayaran dari Sabandar. Ya kan? Karena cuaca buruk, ketinggian gelombang diperkirakan 3 sampai 3,5 meter, kapal-kapal dengan GT di bawah sekian ribu meter,
ton, Ton? kita tidak boleh berlayar. Oh, udah ada warning dari Syah Bandar dulu. Terus lagi yang mempengaruhi lagi apa Pak? Yang mempengaruhi ketahanan kapal terhadap gelombang itu? Ya, Setelah konstruksi kapal itu sendiri. konstruksi Pak. Konstruksi kapal. Kalau konstruksi ini, yang kapal ini Alhamdulillah bagus. bagus ya. Bagus. Jadi yang mempengaruhi konstruksi kapal, yang kedua stabilitas kapal. Oke. Ya, itu. Yang ketiga adalah performa daripada mesin itu sendiri. Mesin juga berpengaruh juga. Pak? Berpengaruh. Oke. Ya, kan? Nah, kalau ombaknya besar, mesinnya performa kecil, Pak, jelek, ya nggak mampu dia. Nggak mampu nahan gelombangnya itu ya. Betul. Masih ke Nanti bawah. bukannya jalan mati malah mundur dia. Oh, nggih. Siap. Seperti itu, nih. Nah, gitu. Oke. Pak, ini tadi yang penasaran Pak ya. Ini kan udah mode auto Pak ya. Betul. Nah, terus yang kayak di tengah bulat itu ditekan-tekan itu apa ya Pak? Untuk merubah haluan, Pak. Oh, merubah Untuk merubah haluan. Jadi haluan sekarang kan di giro kita ya 348,4 derajat. Ya kan? Nah, jadi kita berlayar sudah ada patokannya. Kita ada GPS di situ. Ya kan? Sekarang ini kapal kita jatuh kiri 0,004 mil. Oke. Ya, jatuh kiri 0,04 mil. Ya kan? Nah, makanya ini harus dirubah ke kanan supaya dia nanti masuk trek lagi. Oh, berarti ini keluar ini udah keluar jalur Pak ini Pak. Keluar jalur sedikit. Sedikit Keluar aja. jalur 0,005. 0,005. Oke, mil. Ya kan? Berarti kurang lebih berapa meter itu, Pak? Berarti kurang lebih dia adalah 9 meter. Oke. Nah, 9 meter di sisi kiri. Sisi Pak, kiri, kita. geser sisi kiri. Geser kiri kurang lebih 9 meter. Jadi harus dinetralkan lagi sampai 0 Pak ya. Sampai 0. Nah, karena berkurang kan karena sudah digerakkan ke kanan. Ya Oh, kan? Berkurang jadi 0,003. Walaupun dia udah pakai auto tapi tetap gitu Pak ya. Kontrol, Pak, ya. Betul. Harus dikontrol, Pak, ya? Karena namanya di laut ada namanya pengaruh arus, angin, ya kan? Itu terpengaruh. Oke. Sangat berpengaruh. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini dengar-dengar katanya ombaknya lagi gede Pak. Bener Pak? Nah, ini kan kebetulan baru musim basah, ya kan? Tapi alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir musim barat tidak seperti di tahun-tahun di bawah 2000. Mulai bulan November, Desember, Januari, Februari itu musim barat. Biasa memang di Laut Jawa itu agak anginnya kencang, terus gelombangnya agak tinggi. Oke. Tapi 3-4 tahun ini alhamdulillah tidak sebesar di tahun-tahun Sebelumnya. Oke. Ya kan paling ketinggian gelombang di sini sekarang paling tingginya 3-4 meter aja. 3-4 meter. Paling tinggi itu. Paling Enggak tinggi sampai sudah. drum kapal ya. Enggak sampai. Kalau dulu bisa sampai 5 meter. 5 meter Pak. Nah, kan saya pernah berlayar ke Pontianak kena gelombang setinggi 6 meter. 6 meter. Betul. Kalau misalkan ada kejadian itu, emang kapten kapal harus turun tangan. Harus lah. Harus turun. Oh gitu. Jadi nakoda itu selanya itu ya kerjanya 24 jam sebenarnya. Selain ngontrol kalau ada harus emang stand benji. Alur berada di laut lepas dan dianggap keadaan udah aman seperti sekarang ini gitu. Iya. Aman. Baru diserahkan ke Muan Jacket. Ya, yang mesin induk ini. Jadi udah jalan nih. Oh, putarannya propeller itu. Oh, putarannya paling-paling. Ya, paling-paling. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.